Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih dan soliha. Semoga pada hari ini kita semua masih menikmati rasa sehat dan masih bisa atau masih sempat mengikuti kegiatan belajar meskipun pada kondisi yang masih pandemi dan pada posisi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, pada pembelajaran matematika khususnya, Ustazah akan menjelaskan pada pertemuan 4, Ustazah akan menjelaskan bab 4, bab 2, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Pada KD yang pertama, yaitu KD 3.2, menjelaskan dan melaksanakan perkalian pecahan. Nah, untuk materi di sini, materi perkalian dan pembagian pecahan di sini akan sama mulai dari kelas 5A, B, dan kelas 5C sampai kelas 5D. Yang pertama, pada bab 2 perkalian dan pembagian pecahan, materi atau submateri yang akan Ustazah jelaskan yang pertama yaitu tentang perkalian. Perkalian yang Ustazah jelaskan pada hari ini ada dua macam. Yang pertama, perkalian bilangan cacah dengan pecahan biasa. Kita langsung pada contoh. Tentukan hasil dari 5 kali 2/5. Bilangan cacahnya adalah 5 dan pecahan biasanya yaitu 2/5. Cara penyelesaiannya yaitu 5 kali 2/5. Perkalian itu identik dari kelas 2 sampai sekarang pun. Perkalian itu identik dengan penjumlahan berulang. Nah, cara yang pertama di sini Ustazah menjelaskan dengan cara penjumlahan berulang. 5 kali 2/5. Jadi 2/5, pecahan 2/5 di sini kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Yaitu 2/5 tambah 2/5 tambah 2/5 tambah 2/5 tambah 2/5 sampai 5 kali. Maka sama dengan 2 tambah 2 tambah 2, karena penyebutnya sudah sama-sama 5, maka pembilangnya langsung kita tambah 2 sampai 5 kali, yaitu 10. Hasilnya adalah 10/5. Hal itu bisa dibagi sama dengan 2. Hasilnya dari 5 kali 2/5 hasilnya adalah 2. Atau bisa kita dengan cara yang lebih cepat, yaitu 5 kali 2/5. Kita kalikan bilangan cacah yang di awal itu adalah angka 5, kita kalikan dengan pembilang pada pecahan biasa, yaitu 5 kali 2 dengan penyebut tetap pada pecahan biasanya yaitu 5. Ini menggunakan, ini 5 kalikan 5 5 yang bilangan cacah di depan kita tulis kembali di atas menjadi di tempat pembilang, dan kemudian kalikan dengan 2 pada pembilang pecahan biasa menjadi teman atau kawan perkalian dari 5, dan untuk penyebutnya tetap itu 5. Nah, ini merupakan cara mengalihkan pembilang dengan bilangan cacah dengan penyebut tetap. Hasilnya adalah 5 kali 2 berapa? Yaitu 10. Penyebutnya tetap 5, maka hasilnya adalah sama dengan 2. Sama ya hasilnya, hasil akhirnya sama, hanya caranya yang berbeda. Kalau yang atas itu dengan cara penjumlahan berulang, kalau yang bawah itu dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan cacah dan penyebutnya tetap. Nah, kita lanjut pada materi pokok yang kedua, yaitu perkalian 2 pecahan biasa. Ustazah kasihkan ilustrasi dulu. Kita sediakan selembar kertas putih, kemudian kita arsir atau lipat selembar kertas putih menjadi 3 bagian dan warnai satu bagian dengan warna hijau. Nah, satu bagian yang warna hijau sudah kita warnai tersebut
adalah 1/3 bagian atau 1/3 bentuk pecahannya. Berikutnya, arsirlah setengah dari bagian kertas berwarna hijau. Jadi yang 1/3 itu masih diarsir lagi setengahnya, maka akan seperti ini. Nah, buatlah lipatan dari batas arsiran tersebut. Ikuti lipatan tersebut sampai seluruh kertas membentuk lipatan. Jadi yang tadi satu bagian itu kita arsir lagi setengahnya menjadi yang lebih gelap ya, yang lebih tua warnanya, hijau tua. Nah, selanjutnya, bagian yang sudah kita warnai lagi itu menjadi setengah dari 1/3, atau bisa kita tulis 1/2 kali 1/3. Selanjutnya, setelah kita buat lipatan dan kita luruskan, maka akan membentuk 6 bagian lipatan, sehingga nilai bagian yang diarsir adalah 1/6. Yang kecil itu, yang paling gelap itu adalah 1/6 bagian. 1/2 dari 1/3 atau setengah dari 1/3 itu adalah 1/6 dengan bentuk perkalian. 1/2 kali 1/3, dua pecahan biasa ya. Pecahan yang pertama 1/2 kali 1/3 sama dengan kita sama-sama kalikan yang pembilang, yaitu 1 kali 1, dan penyebut sama-sama dikalikan dengan penyebut, yaitu 2 kali 3. Hasilnya sama dengan 1/6. Hal itu merupakan perkalian dua pecahan biasa. Baik, kita lanjutkan. Jadi, secara umum, perkalian pecahan-pecahan biasa itu diselesaikan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Kita langsung pada contoh. Tentukan hasil dari 2/3 kali 3/4. Nah, dua pecahan biasa ya. 2/3 kali 3/4. Cara penyelesaiannya, yang pertama yaitu 2/3 kali 3/4. Kita gunakan cara seperti yang ilustrasi barusan yang menggunakan gambar, yaitu 2 pembilangnya, yang pembilang yang pertama 2, pembilang yang kedua adalah 3, maka 2 kali 3. Terus penyebut yang pertama 3, penyebut yang kedua 4, maka 3 kali 4. Hasilnya sama dengan nih, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, yaitu 2 kali 3 adalah 6 pembilangnya, 3 kali 4 adalah 12 penyebutnya. Maka jika disederhanakan 1/2 karena sama-sama kita bagi 6. Baik, atau hal tersebut bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih sederhana lagi, yaitu membagi dengan bilangan yang sama antara penyebut dengan pembilang. Contohnya 2/3 kali 3/4. Kenapa bisa jadi 1/1 kali 1/2, Ustazah? Baik, Ustazah jelaskan. Kenapa bisa yang pecahan pertama jadi 1/1 atau pecahan yang kedua jadi 1/2? Nah, membagi dengan bilangan yang sama. Yang pertama, pembilang pada pecahan pertama dan penyebut pada pecahan kedua kita silang ya. Nah, kalau yang pertama itu pembilangnya, maka yang kedua adalah penyebutnya. Kita sama-sama bagi 2. Dengan bilangan yang sama-sama kita bagi 2. 2 pada pembilang pertama akan menjadi 1 karena sudah dibagi 2, sedangkan penyebut pada pecahan yang kedua menjadi 2 karena sudah dibagi 2. Berikutnya, pembilang pada pecahan kedua dan penyebut pada pecahan pertama kita sama-sama bagi 3. Nah, pembilang pada pecahan kedua menjadi 1, penyebut pada pecahan pertama atau pecahan ke-1 menjadi 1, sehingga dapat ditulis 1/1 kali 1/2. Hasilnya 1 dikali 1 tetap kembali ke semula, yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. 1 kali 1, penyebutnya 1 kali 2 sama dengan 1/2. Langsung pada hasil akhir yang disederhanakan di awal tadi. Nah, anak-anakku semua, demikianlah penjelasan materi kali ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dari awal sampai akhir ini dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti.
dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.